Halo, Sobat Berita Jatim, bersama lagi dengan saya, Ading. Kali ini, Ading sedang bersama dengan seorang perempuan hebat yang berasal dari Jawa Timur, yang juga punya daya untuk memberikan yang terbaik buat daerahnya. Sekarang kita bersama dengan Mbak Nur Khalifah. Mbak Nur Khalifah. Mbak Nur Khalifah ini biasa disapa sama Mbak Iva gitu ya? Betul sekali. Oke, Mbak Iva. Tahu nggak teman-teman Sobat Berita Jatim, kenapa Mbak Nur Khalifah atau Mbak Iva ini kita datangkan di sini duduk bersama Ading untuk berbincang-bincang siang hari ini? Karena Mbak Iva ini sangat inspiratif orangnya. Sebagai seorang perempuan, Mbak Iva punya daya, punya upaya yang nyata gitu untuk memberdayakan masyarakatnya, kemudian apalagi Mbak Eva, mengeksplor potensi alam gitu ya. Karena Mbak Eva ini adalah seorang bulurah. Iya Mbak Eva ya. Mbak Eva bulurah di kecamatan di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Betul. Berarti Mbak Eva asli Madiun. Asli Madiun. Ini ya putra daerah berarti. Daerah. Oke. Mbak Iva, seorang putra daerah kemudian menjadi bulurah atau kepala desa ya Bu ya? Kepala desa. Bulurah atau ibu lurah ini? Ibu kepala desa tepatnya. Ibu kepala desa, berarti Mbak Iva sendiri nih yang kepala desa? Betul. Bukan suaminya Mbak Iva ya? Bukan. Hebat banget kan teman-teman Sobat Berita Jatim. Mbak Iva ini dengar-dengar umurnya masih 38 tahun. 38 tahun. Belum sampai 40 tahun. Mbak Ivanya, beliaunya sudah bisa jadi kepala desa yang inspiratif, yang punya ciri khas gitu di Jawa Timur. Karena Mbak Iva ini telah mendedikasikan dirinya untuk membangun suatu lokasi wisata alam, bener ya Mbak Iva ya? Betul. Bener, bisa diceritain Mbak Iva, itu ada semacam lokasi wisata alam terbaik ketiga di Provinsi Jawa Timur. Di 2018. Di 2018, oke. Jadi itu dulunya kalau nggak salah itu lokasi ex kebun cengkeh gitu ya? Betul. Terus kemudian dikembangkan menjadi wisata Watu Rumpuk. Bagi teman-teman udah ada yang tahu belum wisata Watu Rumpuk itu kayak gimana? Udah ada yang pernah ke Madiun dan pergi ke tempat wisata yang dibangun oleh Mbak Iva? Harus ke sana. Ceritain Mbak Iva, gimana tuh ceritanya bisa sampai dari lahan yang sudah nggak terpakai gitu ya Mbak Eva ya. Terus kemudian jadi wisata alam terbaik nomor 3 di Jawa Timur pada saat itu. Ada tambahan lagi. Gimana? Kedua tingkat nasional. Waduh, hebat banget. Keren loh. Mbak Eva ini keren banget. Tercatat mungkin ya. Tercatat. Oke, berarti jadi memang di 2019 kami terbaik kedua di bidang kebudayaan. Tentunya masih dalam lingkup pengembangan pariwisata. Di 2019 itu pun kita juga masuk di Dewi Cemara, Desa Wisata Cerdas, Aman, dan Mandiri. Wow, hebat banget kan teman-teman. Gubernur kita tahun 2019 juga. Oke, berarti tahun yang awalnya dari juara 3 di tahun 2018, kemudian naik tingkat nih Mbak Eva. Betul sekali. Di tahun 2019, wah keren banget. Jadi ceritain sedikit dong Mbak Eva, gimana Mbak Eva membuka atau membuat wisata Watu Rumpuk. Watu Rumpuk. Kenapa? Lu memang namanya Watu Rumpuk gitu? Iya, jadi berawal dari keadaan krisis ekonomi di desa kami, yaitu saat itu saya masih baru menjabat di periode yang pertama sebagai kepala desa. Oke. 2015. Jadi dituntut oleh masyarakat untuk bisa mencarikan solusi alternatif karena mata pencaharian atau sumber pencaharian masyarakat kami sudah habis dimakan oleh virus. Oh, itu yang cengkeh tadi. Cengkeh karena di tahun-tahun sebelumnya merupakan pohon emas bagi kami. Bayangkan di kala itu di tahun 2012 per kilonya sempat mencapai Rp200.000. Wow, banyak banget tinggi. Jadi rata-rata perolehan per kakak bisa sampai tembus 350 juta per kakak. Wow. Itu tahun berapa Mbak Eva? Di tahun 2012,
pokoknya 2012 ke bawah. Nah, tapi sejak 2012 itu pohon yang merupakan sumber mata pencaharian kami terserang virus, sehingga masyarakat saya harus kehilangan sumber mata pencahariannya. Oleh karena itu, di awal periode saya menjadi kepala desa dituntut untuk mencarikan solusi itu. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa untuk menciptakan sebuah motor penggerak yang bisa menstimulasi semua lini atau semua bidang. Saya ambillah untuk mengembangkan wisata. Karena dengan mengembangkan wisata, perekonomian akan jalan, kreativitas masyarakat yang di bidang ekonomi kreatif akan jalan, kuliner pun akan jalan, produk-produk unggulan yang ada di desa pun juga akan terangkat. Maka di 2016 kami mulai merintis pembuatan legalitas, tapi di tahun itu kami belum berani untuk menganggarkan melalui APBDes kami, melalui ADD maupun DD, karena memang legalitasnya belum ada. Nah, yang kami kerjakan adalah pelegalan terlebih dahulu. Dan destinasi yang kami kerjakan, yang kami kembangkan ini memang berbasis masyarakat. Karena apa yang saya kerjakan ini saya membutuhkan sumbangsi dan swadaya masyarakat. Karena pemerintah desa sendiri mengembangkan tentunya tidak bisa dan tidak mampu. Harus menggandeng masyarakat karena ini adalah ide bersama. Nah, satu desa sepakat untuk mengembangkan salah satu tempat di mana lahan itu merupakan dulu adalah pusatnya pohon-pohon cengkeh dan ada prasasti batu-batu tumpuk dan memang sejak ratusan tahun yang lalu disebut lahan itu adalah Watu Rumpuk. Karena ada batu-batu yang bertumpuk jadi prasasti tadi ya. Dan konon beberapa ratus tahun yang lalu memang di situ adalah awal mula desa kami. Di situ. Oleh karena itu makanya kami mengembangkan satu titik destinasi pertama Watu Rumpuk. Karena kenapa Watu Rumpuk ini adalah sebagai batu loncatan saja. Karena yang ingin saya kembangkan adalah trekking ke puncak gunung. Di situ ada telapak kaki Bimo. Itu Gunung Wilis ya? Iya, di deretan Gunung Wilis. Itu yang ingin saya kembangkan. Jadi Watu Rumpuk, makanya kenapa bernama Wisata Alam Watu Rumpuk dan Pendakian Tapak Bimo. Gitu. Jadi lengkapnya adalah wisata alam Watu Rumpuk dan pendakian Tapak Bimo. Jadi ketika kalian teman-teman semua sobat-sobat berarti mau berdestinasi wisata gitu ke Watu Rumpuk, itu juga bisa kita ada trek untuk naik ke Gunung Wilis ya? Ada paket trekking. Ada paket trekking. Ada guide-nya juga di sana. Gitu. Ini kan dimulai tahun 2018 ya berarti? Betul, jadi kita di awal-awal tahun itu legalitas terlebih dahulu yang kita kerjakan, Mbak. Karena memang satu, itu penting bagi kami untuk ketenangan dalam kami mengembangkan destinasi wisata. Barulah 2017 kami menganggarkan melalui APBDes kami dengan anggaran yang sangat kecil saya pikir ya, hanya 45 juta. Tapi yang besar di sini adalah swadaya dari masyarakat. Hampir setiap hari Mbak, kita ada kerja bakti, ada gotong royong untuk membersihkan, untuk membentuk di lahan pengembangan destinasi wisata tersebut. Sampai akhirnya kita launching di 2018 dan 3 bulan setelah kita launching, kita mengikuti AWJ, memberanikan diri waktu itu ya. Yang mengadakan adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan kami masuk di 3 besar, masuk di kategori terbaik ketiga. Itu pertama kali mulanya baru di launching nih 3 bulan terus udah dapet juara 3 nih terbaik ketiga. Keren banget. Jadi aku belum pernah kesana sih Mbak. Ayo kesana biar tahu. Boleh ya kesana nanti. Tidak hanya kami menyajikan wisata alam saja, tapi kita juga ada produk-produk unggulan dari desa kami. Tentunya ada durian. Aku suka banget sama durian. Teman-teman yang suka durian, yuk kita bareng-bareng yuk ke tempatnya Mbak Iva. Kita ke sana, kita sowan ke sana untuk jalan-jalan. Terus habis itu naik makan durian, terus trekking nih kita naik ke Gunung Wilis, gitu ya. Ada juga manggis. Wah, enak banget tuh. Ada juga alpukat. Ada juga kemundung. Jadi buah-buahan yang ada di pegunungan itu di sana, Masya Allah deh, luar biasa. Itu hampir semua aku suka, tapi aku nggak pernah tahu kemundung itu apa gitu. Jadi di sana ada ya? Ada. Itu khas itu? Khas itu. Dan biasa kita buat untuk sirup, Mbak. Nah, dari sini, dari produk-produk yang ada di desa kami ini, kita kembangkan. Jadi
memang dijual dalam bentuk buah seperti itu, tapi juga ada bahan olahannya, misalnya seperti durian. Nah, kita olah menjadi dodol duren, kita olah juga menjadi durigo. Apa tuh durigo? Durian goreng. Oh, durian goreng itu kayak tape gitu ya? Enggak. Apa ya? Kalau sekarang kita menyebutnya Kayak tape goreng itu bukan? bukan sih Mbak. Jadi masyarakat saya sih yang membikin ya. Kalau saya menyebutnya itu begitu dimakan cus. Jadi ininya apa namanya dalamnya itu durian, asli buah durian. Tapi kulitnya itu dari tepung sih. Cuman semacam pai basah. Wah, aku jadi terbayang-bayang, aku kayak pengen banget gitu. Aduh. Kayaknya enak dan Ayo, terus kita kesana. kayak aku ngelihat ini di di Google gitu, ngelihat lokasi wisata Watu Rumpuk itu kayak asri banget, sejuk, dingin gitu ya. Terus apalagi Terus nanti selain itu kita juga ada produk dari potensi alam kami yang kita olah berupa coklat. waduh, kenapa semua sukaan aku, Iva? ayo kita ke sana. Oke. Namanya coklat tersebut adalah Tabiko. Jadi tapak Bimo coklat. Gitu. Itu tapak. Nanti kita lah ngomong-ngomong tapak nih. Oke. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong tapak gitu, udah banyak banget kan ya hal yang menarik yang bisa jadi alasan gitu untuk kita berdestinasi wisata ke Watu Rumpuk. Monggo. Ada durian, ada coklat, suasananya menyenangkan. Aku ngelihat ada cangkir-cangkir besar itu. Oh ya, itu merupakan spot selfie unggulan bagi kami ya Mbak ya. Jadi Itu kopi, cangkir kopi. karena kita juga ada potensi kopi Mbak di sana. Oh, Nah, kenapa semuanya? Aku tuh suka semuanya loh, Mbak. Begitu. Aku penggemar kopi juga, penggemar durian. Sengaja sih ini memang saya sampaikan biar nanti Mbak Ading tertarik bersama dengan teman-teman kru datang ke Watu Rumpuk. Teman-teman kru tertarik nggak? Tertarik dong ya. Gitu. Teman-teman yang juga ada sobat-sobat Jati yang sedang nonton juga pasti sedang ngiler nih Mbak. Bayangin di situ ada durian goreng. Apaan tuh durian goreng? Terus apalagi tadi durigo. Terus apa tadi minuman sirup tadi. Ada kopi juga. Kopi Wilis mungkin enak banget kayaknya. Kopi mendak ini Mbak namanya. Oh, kopi mendak ya? Oke. Nah, udah banyak nih ya alasan gitu. Kita tanya nih, kira-kira gitu, HTM-nya mahal nggak sih, Mbak? Enggak juga sih, hanya 10.000 saja. Oh, Saja untuk dewasa, sedangkan untuk anak-anak cukup 5.000 saja. murah meriah banget. Karena memang destinasi ini kami kerjakan atau desa wisata ini kami kembangkan memang berbasis kemasyarakatan. Jadi semuanya, apalagi ini didukung oleh kebijakan Pak Bupati, satu-satunya yang ada di Indonesia, penambahan ADD 20% untuk desa. Jadi kami sangat leluasa untuk mengekspresikan, mengembangkan, mengerjakan dalam bidang pemberdayaan ini. Jadi yang kita peroleh adalah tidak ada lagi batasan-batasan anggaran, barangkali takut dalam penggunaannya ya, dalam bidang pemberdayaan tentunya. Di sini saya terfokuskan untuk mengembangkan destinasi wisata kami itu. Jadi sangat terima kasih sekali kepada Bapak Bupati Madiun yang sudah memberikan kebijakannya untuk kami penambahan ADD sebesar 20% yang kami gunakan untuk pemberdayaan masyarakat kami. Jadi dengan adanya penambahan 20% ADD dari Pak, Satu-satunya di Indonesia. wah keren banget. Bukan hanya lurahnya loh yang keren ya Madiun, bukan hanya lokasi wisatanya yang keren, tapi Pak Bupatinya juga keren. Pak Bupati, salam kenal, saya Ading dari Berita Jatim. Itu jadi selain hal-hal keren nih ya tadi aku jadi lupa mau ngomong apa, mau tetap gini. Kan ada pemberdayaan nih ya, ada pemberdayaan itu pemberdayaan bukan hanya cuma masalah apa ya biar lokasi wisatanya bersih atau terus bagus gitu. Ada pengembangan di masyarakat gitu kan ya. Betul sekali. Ada pelatihan-pelatihan gitu. Betul. Nah, yang saya maksud tadi, jadi pemberdayaan di situ tidak melulu di destinasinya saja, tapi merupakan keterampilan dari ibu-ibu. Salah satunya pengembangan untuk olahan-olahan pangan. Nah, itu perlu pendampingan, perlu pembinaan juga kan, Mbak. Jadi mungkin dulu
mereka hanya perso kalau bisa ini contoh saja ya. Bahan baku dari coklat itu kan kakao. Kalau dulu masyarakat saya kakao itu hanya dijual ya sudah gelondongan kakao setelah difermentasi dijual. Akhirnya kan yang menerima adalah dari kabupaten lain atau dari daerah lain. Benar. Nah, dengan adanya anggaran untuk pemberdayaan ini kami gunakan untuk ya opo carane iki agar kakao ini bisa berdaya jual lebih tinggi menjadi coklat. Nah, kita adakan pelatihan, kita adakan pendampingan, semacam itu. Berarti benar-benar anggaran tadi digunakan untuk nge-create penduduk ya, biar bisa mandiri, biar bisa kemudian survive gitu, walaupun awalnya terpuruk gara-gara mata pencahariannya hilang dan lain sebagainya. Terus sekarang nih ketika waktu itu kan tadi berapa? 350 juta per kakak. Terus sekarang setelah itu 350 juta itu hilang tuh. Ya. Terus sekarang dengan adanya Watu Rumpuk nih, gimana? Jadi masyarakat kami tidak semuanya sama ya, mempunyai kemampuan yang sama. Jadi kalau misalnya, bukan misal sih kenyataannya, kalau mereka keahliannya di bidang pembangunan nih, pembangunan infrastrukturnya, maka kita masukkan di pengembangan di infrastruktur. Kalau mereka ada keahlian di bidang kulinernya, ya kita kembangkan, kita fasilitasi di kulinernya itu. Keahlian mereka di bidang perdagangan, mereka berjualan sebagai UMKM yang ada di destinasi, Misalnya mereka mau berjualan di luar dari destinasi pun juga tidak apa-apa. Kalau mereka yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi ingin juga turut andil dalam memeriahkan kita mengembangkan destinasi wisata ini, mereka memanfaatkan rumahnya sebagai homestay. Oh gitu. Jadi kita juga menerima tamu yang menginap, karena kita paketkan, ada paket-paketnya Mbak. Jika ingin bermalam di Desa Mendak, maka homestay sudah kami sediakan dengan tarif yang relatif murah lah. Homestay di sini dalam tanda kutip tidak berpisah dari yang punya rumah, tapi mereka satu rumah, sehingga ada interaksi antara. Oh, paham aku. Jadi kayak interaksi dengan penduduk lokal. Betul. Gitu ya. Kita tinggal dengan penduduk lokal gitu. Berbeda pada saat kita tinggal di hotel. Oh iya, paham. Pada saat kita tinggal satu rumah, pada saat kita makan bersama juga dengan tamu, dengan tuan rumah, maka akan ada komunikasi, terjalin komunikasi. Hal seperti ini berdampak sangat positif sekali bagi masyarakat kami. Akhirnya apa Mbak? Repeat order. Untuk pengalamannya beda soalnya pengalamannya beda. Itu semua ide dari Mbak Iva. Saya dan tim. Waduh, lo profil sekali lo, sama-sama derajat tim. Mbak Iva nggak mau berdiri sendiri, tapi Mbak Iva. Karena saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa tim-tim saya, tanpa masyarakat saya. Benar. Hebat. Kecamatan apa sih tadi, Mbak Iva? Kecamatan Dagangan. Kecamatan Dagangan. Ini perlu saya sampaikan juga nih Mbak. Karena adanya pengembangan destinasi wisata di Desa Mendak yang begitu luar biasa impact-nya, multiplier-nya, sehingga desa-desa yang ada di bawah kami, di bawah ya, kalau di dataran lebih rendah ya. Dataran lebih rendah. Di desa kanan kiri kami merasakan dampak itu. Apalagi memang penghasilan atau produk unggulannya pun juga sama dengan tempat kami, durian, manggis. Dulu kalau di desa di bawah kami itu dijualnya di pasar 17 kilo dari desa, jauh kan ya. Tapi karena adanya destinasi Watu Rumpuk ini sudah nggak dijual lagi ke pasar Mbak, cukup dijual di depan rumah. Karena pengunjung yang datang kan melewati. Jadi sangat berdampak sekali, tidak hanya pada masyarakat Desa Mendak, mestinya dengan masyarakat yang ada di bawah desa kami itu. Multiplier effortnya. Berarti sebetulnya Desa Mendak ini jauh banget ya dari kota ya? Ujung, iya. Kalau dari kota kita 45 kilo. Wah, kalian semua nih masyarakat Desa Mendak, Kecamatan Dagangan harus berbangga punya ibu lurah kayak Mbak Iva yang dari desa banget, kemudian terpencil, tapi sekarang statusnya sudah maju menjadi desa maju. Makanya jadi desa maju, keren loh. Kalian nih harus berbangga, harus baik-baiknya sama Mbak Iva. Nanti periode selanjutnya bisa naik lagi nggak nih? Kita ini baru pemilihan kemarin Mbak. Jadi baru dilantik
2 Februari 2022. Berarti ini Masuk periode kedua. periode kedua. Oke, jadi masih ada banyak beberapa tahun lagi ya. Kalian baik-baik, jangan jahat-jahat sama Mbak Iva. Enggak. Didukung terus, Baik-baik kok disupport semua terus. follower. Pastilah kalau nggak baik nggak akan mungkin tercapai kan Mbak Eva kayak gini. Terus kita udah ngomongin masalah inspirasi nih. Belum ngomongin masalah inspirasi. Kenapa sih kemudian selain karena memang harus begitu ya, harus mencari solusi gitu. Mengangkat, kita tadi ngomongin sedikit tentang Bima. Iya. Bimo. Oh, Bimo. Tapak Bimo. Tapak Bimo itu apa sih Mbak Eva? Tapak Bimo itu Itu Bima yang janak apa? yang itu wewayangan itu. Wewayangan itu. Oke. Jadi konon kata mbah saya, mbah saya ratusan tahun yang lalu dari cerita legenda mungkin ya, tapi nyatanya ada sih, apalagi saya sering memang trekking hampir 1 bulan sekali. Ternyata Mbak Iva seorang pelurah juga sering trekking guys, ya ampun. 1 bulan sekali Mbak. 1 bulan sekali trekking. Suka naik gunung berarti? Suka. Oke. Karena memang saya dibesarkan di gunung ya. Jadi ya. Berarti udah kayak Gunung Wilis itu sudah segojangan gitu ya, kayak Iya. pekarangan sendiri ya. Heeh. Jangan takut tersesat, Mbak Iva pasti bisa mencarimu di dalam kegelapan hutan. Dengan ketinggian 187. Oh, dingin. 1587. Nanti dingin nih di sana. Ya, lumayan dingin. Oke. Jadi kembali ke kisah Bima tadi. Kata mbah saya, Mbak Buyut dulu waktu saya kecil diceritain gitu ya, di puncaknya Gunung Manyutan, mereka menyebutnya Manyutan. Di lain daerah menyebutnya Songgong, Gunung Songgong, Gunung Manyutan. Itu Gunung Wilis itu? Iya, daratan Gunung Wilis itu. Di situ ada telapak kakinya Bimo yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada di daerah Lawu. Jauh Lawu, banget. Gunung Lawu. Iya, jangkanya terlalu jauh ya Mbak Oke. Itu memang saya saksikan waktu itu, waktu saya pertama kali trekking. Memang iya, jadi ada semacam telapak kaki. Jadi terlihat Jari-jari gitu. jari-jarinya. Di sekitarnya tuh ditumbuhi rumput, tapi di tengah-tengah itu enggak Mbak. Bisa dilihat Itu di tanah apa di batu? Di tanah, di puncak gunung gitu. Bisa dilihat di profil Desa Mendak. Di situ sudah kita upload. Nah, itu yang ingin saya lestarikan, yang ingin saya explore. Jadi biar tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Madiun saja. Mungkin kalau dulu awal saya menjabat, yang tahu ini mungkin hanya beberapa orang atau para trekking aja. Tapi setelah ini kita angkat, banyak yang ingin tahu sehingga melaksanakan trekking. Oh ternyata benar loh, iya. Nah, ada ketersinambungan sejarah juga gitu di dalam. Betul. Sebetulnya tapi ini masuk Legenda gitu ya. Iya. 500 meter setelah telapak kaki Bimo itu tadi ada gua Jepang di situ. Wah, cerdas sekali loh Mbak Eva, ini sudah punya mapping. Ini adalah tempat awal nih Desa Mendak. Habis itu ada trekking ada Rumpuk dulu, Mbak. Oh ya, Watu Rumpuk. Dulu. Terus nanti ada Tapak Bimo. Terus ada Gua Jepang. Gua Jepang. Pada saat kita trekking ke Tapak Bimo itu, nanti kita akan bertemu dengan arca. Ada arca Bima juga? Bukan, arca Londo dan arca Macan. Jadi bentuk batu, dia berdiri itu bentuknya seperti pasukan Belanda ya, atau tentara Belanda ya. Nah, satunya lagi itu seperti macan, harimau. Itu Gua Jepang, tapi artinya Belanda. Kalau cerita nenek saya, kalau yang arca-arca ini saya kurang bisa memahami. Tapi kalau yang Gua Jepang ini dulu katanya itu tempat persembunyian tentara Jepang pada saat perang agresi militer kedua gitu. Jadi merupakan untuk persembunyiannya di situ, bunker mungkin ya, karena di situ ada semacam akses untuk bersembunyi di dalam Gua Jepang itu. Itu yang ingin saya upload, itu ingin saya expose. Bisa nih kerjasama sama dinas sejarah-sejarah gitu. Itu untuk lebih meluaskan gitu wacana soal sejarah dan lain sebagainya. Nih bisa nih jadi kayak gitu kan. Maka dari itu
seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Watu Rumpuk ini hanya sebagai batu pijakan. Intinya itu yang ingin saya expose adalah si trekking ini. Gitu. Itu dari trekking itu sampai puncak itu kalau bagi pemula mungkin durasi 4 jam ya Mbak. Jauh ya? Karena itu kurang lebih 3 kilometer. Tapi kalau sudah terbiasa paling 2 jam sudah nyampe. Itu ada disediakan guide gitu ya? Ada pasti. Ada porter guide juga gitu? Porter? Porter yang bawain. Ada bisa dibuat kemah nggak sih di situ? Bisa. Di telapaknya itu dibuat kemah. Gitu. Memang ini ya tempat bumi perkemahan gitu? Gitu. Aduh, banyak banget. Aku jadi kepingin pergi ke destinasi wisata Watu Rumpuk. Mbak, tadi itu 10.000 buat orang dewasa, terus 5.000 buat anak-anak. Dan ada APBD apa yang dari wali kota bupati? ADD lah, itu ada penanaman ADD. Terus yang hasil dari dana dari turis yang datang nih, turis domestik, turis luar negeri, itu digunakan untuk pemberdayaan juga atau untuk pelestariannya wisata itu. Jadi pengembangan destinasi ini kita cover, kita wadahi dalam unit BUMDes. Baik. Jadi ada pembagian tentunya Mbak untuk yang masuk ke PADES berapa, terus untuk biaya untuk perawatan, biaya untuk teman-teman Pokdarwis. Nah, di sini ini yang sangat luar biasa sekali memang dulu desa saya itu tidak mempunyai PADES, Mbak. Tidak ada pemasukan untuk desa. Kita juga tidak mempunyai bengkok juga. Tapi dengan mengembangkan destinasi wisata Watu Rumpuk ini, PADES yang masuk, alhamdulillah. Kalau dikatakan besar banget, enggak sih. Cukup bagi kami. Tapi yang luar biasanya adalah kami mampu menggaji para Pokdarwis yang bekerja itu sebanyak 38 orang. Jadi mereka itu bekerja bukan swadaya ya, berarti dapat gaji ya? Awalnya swadaya, Mbak. Nah, begitu ada pemasukan sehingga mereka bekerja. Pendapatan dari si tiket itu tadi. Itu berapa banyak sih turis domestik atau asing yang ke situ, Mbak? Kemarin yang sebelum pandemi lumayan banyak Mbak, kita sehari sampai 2.800 pengunjung. Wah, banyak itu. Untuk ukuran Madiun ya, jauh banyak. 2.800 pengunjung. Tapi setelah pandemi saya rasa tidak hanya di Watu Rumpuk saja, tidak hanya di Kabupaten Madiun saja yang merasakan, semua satu dunia. Iya, jadi kami mulai dari titik nol lagi. Tapi ini sudah mulai bangkit gitu. Jadi akan ada nanti ke depannya nih, kan mulai bangkit nih, akan ada ke depannya untuk nambahin wahana atau apa sekarang selain wisata alam ada wahana-wahana gitu nggak sih Mbak? Sudah sih, kita sudah ada wahana untuk playground, kita juga sudah ada atraksi wahana untuk ini flying fox, sepeda udara. Itu ada. Nanti penambahan kalau di site plan kami di 2022 ini kita membangun ini taman kecek anak-anak. Apa taman kecek anak-anak? Semacam kolam renang ya, tapi tidak yang dalam banget, hanya untuk kecek-kecek saja, untuk menambah wahana saja. Berarti untuk kolam renang anak-anak kecil gitu? Ada nanti akan ada waterboom gitu nggak kira-kira? Kalau waterboom tidak, karena tidak sesuai dengan konsep kami. Gitu. Karena kita konsepnya wisata alam, jadi nanti mungkin itu taman kecek kalau saya menyebutnya ya Mbak. Sekarang sudah ada ini nggak, petik buah atau apa, atau tanam-tanam apa kalau gitu? Petik buah, petik durian sih Mbak. Sudah ada ya? Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita ada festival durian. Tapi sejak pandemi, karena kalau festival kan mendatangkan banyak banyak pengunjung ya. Setelah kita di masa pandemi akhirnya festival ditiadakan gitu. Nanti akan diadakan lagi nggak? Insya Allah kalau keadaan sudah mengizinkan dan kebijakan-kebijakan dari pimpinan mengizinkan, kita akan mengadakan. Ngomong-ngomong soal pandemi nih, gitu. Kan ada penurunan ya, yang lumayan ya dari pengunjungnya gitu. Betul. Survive-nya gimana? Survive-nya Mbak Ivani? Survive-nya karena
Alhamdulillah sih tim saya, masyarakat saya komit dengan keputusan yang diambil dari awal. Karena tadi sudah saya sampaikan, saya mengembangkan wisata ini berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya pemerintah desa sendiri yang bergerak. Kalau ada apa-apa kan nanti pemerintah desa, tapi pemerintah desa tok yang bertanggung jawab. Tapi ini kita wisata berbasis masyarakat. Jadi ayo kita bergandengan bareng-bareng. Selama masa pandemi otomatis kalau dikatakan pengurangan karyawan atau pengurangan Pokdaris, kita menyebutnya iya. Tapi teman-teman masih loyal terhadap kami. Jadi tidak digaji pun tidak apa-apa. Tetap bekerja di situ, tetap merawat destinasi wisata yang sudah kita bangun gitu. Tapi ya itu tadi akhirnya bukan lagi menjadi gaji. Mungkin semacam uang. Kalau gaji kan harus gitu ya? sudah ditetapkan ya waktu itu. Jadi 1 juta semacam, sekian. Untuk beli rokok gitu mungkin ya. Uang saku gitu. Uang saku gitu. Dan masih bertahan sih. Dan mungkin kalau misalnya untuk perawatan tanaman, karena kita bergerak di tanaman-tanaman, itu juga ada sumbangsi dari masyarakat untuk merawat tanaman tersebut. Nah, ini ada nih yang menarik lagi ngomongin tanaman-tanaman nih. Di Watu Rumpuk itu kan banyak tanaman-tanaman. Itu tanaman endemi gitu. Tanaman yang asli situ gitu. Ada beberapa yang asli situ, ada beberapa yang saya beli ya, dari luar daerah gitu. Itu katanya ide dari Mbak Iva tuh. Betul. Ada taman bunga itu ya? Iya, jadi kita menyesuaikan dengan konsep alamnya. Kita tidak merubah alam itu sama sekali. Jadi kalau misalnya bentuknya berkelok, ya sudah kita ikuti itu saja. Jenis tanaman pun yang ditanam di situ ya. Kalau menurut saya, oh ya cocok, ya udah itu ditanam di situ. Kalau nggak cocok, enggak gitu. Jadi pada dasarnya nih teman-teman sobat Berita Jatim, Mbak Iva ini bukan hanya inspiratif loh, tapi visioner pula. Dan juga suka bunga, jadi feminin banget Mbak Iva ini. Iya. Gitu. Suka banget sama bunga. Suka banget sama bunga, makanya akhirnya terlihat nih di cara Mbak Iva menata wisata taman ini gitu. Ada ini nggak 10.000 tuh tadi udah termasuk destinasi yang lain kayak ada apa? Flying Fox, ya kayak gitu-gitu. Nanti ada sendiri. Oh itu masuk ya? Masuk ke atraksi kan, gitu. Satu lagi belum saya sampaikan, kita mempunyai makanan khas selain yang saya sampaikan tadi, nasi angkruk. Apa tuh nasi angkruk? Wajib ke sana. Kasih spoiler dikit dong. Jadi nasinya itu gurih, dibungkus daun, terus dalamnya ada apa ya? Kayak orem-orem gitu bukan? Kalau arem-arem saya pikir masih kurang spicy. Kita spicy banget. Arem-arem seperti itu bentuknya, tapi ini nasinya apa ya? Kalau dan tiba-tiba saya jadi lapar. Wajib ini ke Desa Mendak untuk mencicipi nasi angkruk kami. Nasi angkruk, ada nasi angkruk, ada durian goreng, ada coklat. Ada kopi apa tadi? Mendak. Kopi mendak. Itu kenapa kopi mendak? Ya dinamakan kopi mendak saja, biar kan selama ini yang terangkat sudah Watu Rumpuk nih. Mendaknya itu nggak terangkat tuh Mbak. Nah ini salah satu cara saya untuk biar mendak pun juga ikut moncer. Kopi mendak. Cerdas loh ya. Karena orang tahunya Desa Watu Rumpuk, sebetulnya itu salah. Desa Mendak, Watu Rumpuk ada di dalam. Watu Rumpuk itu cuma titik ya. Titik yang tadi itu piramid tumpukan batu tadi yang jadi prasasti itu kan gitu. Jadi jangan sampai kalian terkecoh. Sebetulnya adalah Desa Mendak. Dan sekali lagi gitu, buat teman-teman yang ada di Madiun yang belum pernah ke sini, ke tempatnya Mbak Iva, ya ke daerah Mbak Iva asli ya? Asli. Asli memang di desa itu? Iya.
rumahnya deket di situ. Iya, dekat situ. Di bawahnya Watu Rumpuk rumah saya. Oke. Di bawah Watu Rumpuk di dalam batu-batuan itu. Maksudnya gini, kalau posisi Watu Rumpuk itu di bukit agak tinggi, Oke. sedangkan rumah saya ada agak di bawahnya. Gitu. Kira rumahnya Mbak Iva ada di dalamnya watu-watu yang tertumpuk Terbiasa dengan gitu. sana sih Mbak. Jadi misalnya di bawah, rumahnya di mana di bawah gitu. Oh gitu. Iya ya. Jadi saya pikir Mbak Iva ini lurah apa namanya apa semut gitu ya. Kok ada di bawah batu ceritanya kayak Patrick dong ya. Oke. Mbak Eva, aku akan nanti kusempatkan sama teman-teman Harus loh ya. Iya, nanti aku pasti akan ke sana dan kita teman-teman yang ada di sini juga bisa ngevlog ya nanti di sana ya Mbak Eva ya gitu. Nanti kita diundang untuk makan nasi Angkruk. Oke. Makan nasi angkruk. Waduh, ada durian. Aduh, kopi. Kalau durian itu musim loh ya Mbak. Jadi mulai Desember sampai April. Oke. Nanti kalau bulan 7 ke sana, Nggak ada durian ya? ya betul. Oke, teman-teman di note ya. Di kesananya jangan bulan 7 dari Paling nggak Desember. jangan bulan 5 atau 6. Oke. Karena di bulan itu kita sudah tidak ada lagi manggis, durian sudah tidak ada. Ya itu ya. Jangan sampai kalian menyesal. Oke. Yo teman-teman, sobat Berita Jatim, itu dia bincang-bincang kita kali ini bersama Mbak Nur Khalifah yang juga merupakan ibu lurah nih yang keren, kece, berdaya, yang luar biasa, yang sangat inspiratif dan inovatif. Dan sekali lagi tetap stay tune untuk vlog podcast-podcast kita selanjutnya. Kali ini Mbak Iva, makasih banget udah hadir bersama Berita Jatim. Semoga wisata di sana terus berkembang lebih baik dan terus dapat penghargaan, masyarakatnya terus berdaya begitu ya, berdaya gitu. Oke teman-teman sobat Berita Jatim, selamat siang Mbak Iva, makasih.